Jadi ini contoh stekan saya yang gagal ya. Jadi ini busuk dari sakrit, tidak berbekas. Kalau ini fusetut, ini juga umurnya barusan ya. Sekarang tanggal 4 bulan 10, ini dibuat tanggal 24 bulan 9. Jadi saya akan membahas faktor apa saja yang menyebabkan gagalnya dari stek Venus flytrap. Faktor yang pertama adalah metodenya. Jadi kalau teman-teman menggunakan metode sungkup, itu kan perputaran udaranya nggak ada di dalam. Kemudian udaranya juga cukup lembab. Di sana kalau misal terdapat kontaminan bakteri atau jamur akan bertumbuh dengan subur. Jadi kalau menggunakan metode sungkup itu harus benar-benar dijaga kebersihannya. Nah, kalau menggunakan metode yang langsung di pot kayak gitu, potensi untuk busuk itu kecil, tapi pertumbuhannya sedikit lambat ya, lebih cepat yang kayak gini, yang disungkup. Kemudian persentase tumbuhnya juga lebih tinggi yang disungkup. Soalnya kadang kalau ditaruh tempat kayak gitu dia kadang kering stekannya. Terus langsung saja saya bahas yang metode sungkup ya. Jadi kalau metode sungkup ini kan harus bersih. Usahakan yang pertama itu tangan atau alat yang digunakan untuk ngestek itu harus benar-benar bersih atau sudah dicuci. Misalkan dicuci menggunakan sabun. Kemudian yang kedua adalah hasil stekannya. Itu alangkah lebih baiknya dicuci terlebih dahulu. Kalian bisa mencucinya menggunakan pemutih kayak sepertinya Baiklin itu ya. Perbandingannya 1:10. Jadi Baiklinnya misal 1 mili, airnya 10 mili. Nanti dicampur buat nyuci stekannya itu. Setelah itu ditata kayak gini, nggak masalah. Jadi hampir sama kayak teknik kultur jaringan, tapi ini di stek biasa pada medianya. Kemudian faktor yang ketiga itu adalah media. Nah, media ini macam-macam. Kadang ada media yang bagus, ada media yang sphagnum bekas kayak gitu ya. Padahal kita belinya baru, kadang dapatnya bekas yang jelek. Setelah ini akan saya bahas tentang media sphagnum moss ini ya. Soalnya sphagnum moss ini sangat bermacam-macam. Ini saya punya 2 sphagnum moss dari tempat yang berbeda. Kemudian yang paling kiri ini adalah Sphagnum moss Chile yang masih bagus, ori dari Chile. Kemudian yang ini Sphagnum moss Chile made in Indonesia, jadi udah dibudidayakan di Indonesia. Kemudian harganya lebih murah. Untuk bedanya kayak gini. Ini Sphagnum moss Chile yang ori dari Chile, ekspor. Warnanya lebih cerah. Kemudian kalau dikasih air itu baunya harum. Jadi warnanya lebih cerah, dikasih air nanti dia warnanya memerah, kemudian baunya harum. Kayak gini tuh gak gampang jamur. Nah, sedangkan ini harganya lebih murah. Asli buatan Indonesia. Ini baru ya, Sphagnum moss baru, tapi warnanya emang kayak gini. Soalnya ada Sphagnum moss Chile asli, tapi yang bekas itu warnanya agak kecoklat-coklatan. Kalau ini baru tapi harganya lebih murah. Diproduksi di Indonesia kayak gini. Nah, kenapa yang dari Indonesia ini gampang berjamur? Karena produk di Indonesia ini kalau kita beli itu langsung dikeringkan, dikemas, dikirim ke kita. Nah, sedangkan sphagnum moss yang dari Chile, di sana itu disterilkan dulu. Nggak tahu entah direbus atau dipanaskan, diapain, sampai sini baru boleh masuk ke Indonesia. Kan biasanya kalau barang seperti ini masuk antar negara itu banyak persyaratannya. Salah satunya harus steril itu tadi. Jadi ini lebih bersih, ini langsung dipakai pun nggak berjamur. Saya ini pernah pakai untuk stekan Venus itu sampai panen, sampai dipakai lagi, panen dipakai lagi sampai 3 kali itu nggak berjamur. Asal jangan sering-sering dibuka dan tangannya bersih. Nah, kalau ini baru dipakai udah berjamur dalam waktu 10 atau 15 hari itu udah mulai berjamur. Kayak gitu. Jadi faktor utamanya di medianya. Terus solusinya bagaimana? Nah, solusinya ini bisa kita rebus dulu menggunakan air rendah mineral. Direbus sampai mendidih. Mendidihnya kurang lebih 5-10 menit sudah cukup. Nanti bisa dipakai. Insya Allah nggak berjamur. Itu faktor dari media. Contoh dari stekan saya yang nggak jadi ya. Jadi akhir-akhir ini saya tuh nyetek, kenapa kok hasilnya mesti busuk terus. Saya pikir padahal penanganannya itu udah bener ya, udah bersih, cuci tangan dan lain sebagainya, tapi kenapa tetap busuk terus? Ternyata penyebabnya di medianya tadi ya.
Jadi ini rencananya mau saya selamatkan. Kayak gini masih ada. Rencananya ini saya pindahkan ke pot langsung, jadi tanpa disungkup. Kayak gini. Kemarin tuh pas dibuka baunya itu emang agak bau semacam terfermentasi gitu. Jadi ya pastinya di sana ada bakteri. Oke, jadi saya buat seperti ini. Biasa di pot biar sirkulasi udaranya cukup baik, jadi jamurnya itu nggak tumbuh atau bakteri anaerob itu nggak tumbuh. Semoga aja bisa selamat. Oke, sekarang langsung ke kesimpulannya ya. Jadi stek ini kan ada dua metode tadi, mau di pot atau disungkup. Itu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kalau yang di pot kayak gini itu resiko untuk berjamur itu kecil. Tapi resiko yang kedua yaitu gampang kering. Jadi kalau misal kalian steknya menggunakan pot, itu harus benar-benar dijaga tingkat kelembapannya. Kalau bisa airnya tinggi kayak gitu. Insya Allah itu bakal bagus hasilnya, banyak. Kalau menggunakan metode sungkup itu airnya pasti gak gampang habis ya, jadi bisa ditinggal lama gitu. Cuman resikonya kalau kita penanganannya nggak bersih itu busuk, jadinya nggak jadi atau berjamur. Tolong dibedakan ya, itu jamur sama alga. Kalau masih alga aja itu nggak masalah. Kalau berjamur itu kadang kayak bulu tipis-tipis, kadang jamurnya itu nggak kelihatan tapi daun stekannya itu busuk kayak gitu. Jadi ya kalian bisa milih sendiri atau menyimpulkan sendiri dari dua metode itu yang sekiranya aman dan tidak menyebabkan pembusukan. Oke, thank you. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ditanyakan langsung aja ditulis di kolom komentar.